Haleluya saudaraku, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami sangat bersuka cita bertemu dengan saudara pada pagi hari ini. Bersama dengan kami, doa bersama dengan Ibu Esther pada pagi hari ini. Saudara terkasih yang ada di rumah, kami mengajak saudara semuanya untuk ikut bersama-sama dengan kami dalam acara doa bersama ini. Kami sangat rindu kita sama-sama datang menyembah Tuhan di pada pagi hari ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka hati kita siapkan hati kita. Kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Yesus, kepada Tuhan yang layak kita sembah. Kita menaikkan segala pujian, segala syukur hanya Tuhan, hanya Yesus saja yang layak untuk menerimanya pada pagi hari ini. Mari saudara terkasih, kita menyembah Tuhan, kita angkat pujian penyembahan kita. Kunaikan syukur kepadamu Yesus, kami sujud sembah kepadamu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami bersyukur. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dengan lebih lagi dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Kita angkat dari awal pujian ini. Kunaikan syukur padamu Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, Ku sembah sujud sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, agungkan selamanya. segala pujian, Segala puji, syukur bagimu, kemuliaan hanya hanya bagi terpujilah terpujilah selalu. Segala puji, syukur bagimu, kami tinggikan, ku tinggikan namamu selalu. kemuliaan hanya Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari kita bersyukur, haleluya. Bersyukur bagi Tuhan yang mencipta segala pujian, Dia yang menjadikan hidup kita. Kami bersyukur, haleluya. Kami bersyukur kepada Kami bersyukur bagi Tuhan.
kepadamu di pagi hari ini, Amin, Tuhan. Tuhan. Terimalah pujian dan hormat kami ya Tuhan, yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sembah Tuhan, kami muliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saat ini kami mengajak saudara untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Mari bersama-sama dengan kami, saudara yang ada di rumah. Percayalah ketika kita bersuka cita, ada banyak mujizat yang Tuhan jadikan dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat pujian kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita. kudus-Mu Tuhan. Amin. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Haleluya. Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang lagi menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu. Mari semuanya saudara terkasih yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat ini mari kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini kita katakan kepada Tuhan, aku menyembah-Mu dalam kudusnya hadirat-Mu Tuhan. Kami
Kami yakin Kau hadir di sini, memberikan kemenangan, memberikan pemulihan, memulihkan hidup kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih Karuniamu Bapa. karuniamu Bapa. Mari sama-sama dengan segenap hati katakan, kekuatanku Kekuatanku hanya di dalam hadirat. hanya dalam hadirat-Mu. Panggil dia Yesusku, hanya Kau. hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami Ku merasakan rasa kuasa yang tak terbatas. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Kemenangan terjadi. terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya di dalam hadirat. hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah segalanya. Mari sama-sama kita sembah Dia. Katakan ku yakin. Yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Ku Tuhan rasakan kuasa yang tak kuasa terbatas. yang tak terbatas. Yakin Yakin Kau nyata di sini. kemenangan
yang tak terbatas, yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi dengan senang hati kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini, kami rasakan ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Yakin Kau nyata di sini, kesembuhan kesembuhan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Kesembuhan terjadi Amin. bagi setiap orang yang membutuhkan mujizat kesembuhan daripadamu ya Tuhan. Kemenangan terjadi bagi kami Tuhan yang ada di dalam-Mu. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Bersama dengan Engkau kami raih semua segala kemenangan rencana Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Apa yang telah Engkau rancangkan bagi kami sejak semula, tidak ada yang dapat menggagalkannya ya Tuhan. Kami rindu masuk ke dalam seluruh rencana-Mu yang begitu indah itu. Kami mau membuka hati kami terus kepada-Mu ya Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah. Firman-Mu berkata setiap anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Pimpinlah kami Tuhan untuk masuk ke dalam seluruh kehendak-Mu. Di dalam Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami buka hati kami kepada-Mu pada saat ini. Dan juga kepada firman-Mu yang begitu luar biasa memberkati kami. Mengubahkan kehidupan kami. Tiap-tiap hari hati kami terus dibaharui ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang menerangi setiap jalan-jalan kami. Supaya kami tahu bagaimana kami harus hidup dan mengiring Engkau. Dan supaya kami tidak terjatuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang menuntun, yang mengajari kami. Yang selalu membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Hati kami telah kami persembahkan kepada Tuhan. Hati kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Kiranya setiap kali kami datang kepada Tuhan, itu sungguh menyenangkan hati-Mu. Engkau menyambut kami dengan tersenyum ya Tuhan. Engkau mengulurkan tangan-Mu bagi kami. Dan kami pun memeluk kaki-Mu, di bawah kaki-Mu seperti Maria duduk di bawah kaki-Mu. Demikian kami memerlukan Tuhan. Demikian kami merindukan Engkau ya Bapa. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah menolong kami dalam pujian penyembahan, yang sudah menerima pujian kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Saudara, dari Kisah Para Rasul 7. Saudara, Kisah Para Rasul 7 ayat 44 sampai 60. Firman Tuhan ini akan memberkati kita. Nah saudaraku, tiap-tiap hari mari kita bagikan saudaraku, kita share acara doa kita bersama ini. Supaya yang lain saudaraku yang kasih boleh diberkati. Ya saudaraku yang kasih. Haleluya. Bagikan kepada teman-teman saudara yang lain, saudaraku, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ayat 44, saudara. Kisah 7 ayat 44 sampai 60. Saudara-saudara, oke, saya bacakan ayat 44. Saudara bacakan ayat 45 dan 60, nanti kita sama-sama membacanya. Saya akan mulai, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah
dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan saksi seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." 60 bersama-sama, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Puji Tuhan. Setelah 2 hari dan ini hari yang ketiga kita menyelesaikan firman Tuhan dari Kisah pasal 7 ini, saudara, sungguh kita diberkati. Bagaimana Saulus, bagaimana Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat, berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari panggilan Tuhan terhadap Bapa kita Abraham, saudaraku yang kasih. Begitu jelasnya, begitu detailnya. Stefanus menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang-orang banyak. Disaksikannya begitu panjangnya, saudaraku, dan begitu hikmatnya. Semua teliti, semuanya bagus firman Tuhan itu disampaikan. Dari panggilan Tuhan kepada Abraham, saudaraku, dan bagaimana saudaraku yang kasih, Yakub, saudaraku yang kasih, dan keturunannya, mereka yang sedang terjadi kelaparan, dan mereka sampai ke Mesir. Bagaimana mereka sampai di Mesir, saudaraku yang kasih, yang dimana ada Yusuf di sana, saudaraku, dan kemudian seterusnya sampai kepada Daud. Wah, panjang, saudaraku, seperti yang sudah kita baca 3 hari ini, saudaraku. Betapa hebat, betapa luar biasa orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, yaitu Stefanus, saudaraku yang kasih. Dia menyampaikan firman Tuhan itu dengan detail, dengan bijak, dengan penuh hikmat, saudaraku yang kasih. Dengan kemurnian firman Tuhan, tidak dibuat-buat untuk mencari perkenanan manusia, untuk menyenangkan hati manusia, tidak. Tapi apa adanya firman Tuhan itu disampaikan demikian. Seperti diulanginya dari perjanjian lama itu semua, saudaraku yang kasih. Seperti diulangi. Nah, dengan begitu bagusnya, dengan begitu baiknya, saudaraku yang kekasih. Tapi walaupun demikian, apa yang terjadi, saudaraku yang kasih? Ahli-ahli Taurat itu, saudaraku yang kasih, mereka dikatakan tadi di sini, ketika mereka mendengarkan, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Ada orang-orang yang sudah disampaikan kebenaran firman Tuhan yang terus menolak kebenaran itu, bahkan menolak hati nuraninya. Sebenarnya mereka semua adalah orang-orang Israel, adalah orang-orang yang tahu akan peristiwa itu.
Tetapi mereka menolak. Itu sebabnya betapa pentingnya kita, saudaraku, menerima Roh Kudus itu. Kebenaran yang disampaikan, saudaraku yang kasih, dengan Roh Kudus, itulah yang berasal daripada Tuhan. Tapi orang-orang Kristen yang tidak penuh dengan Roh Kudus, saudaraku yang kasih, dia menyampaikan firman Tuhan itu dengan logika, dengan pemikiran-pemikiran manusia. Rohlah yang membawa kita kepada seluruh kebenaran. Orang-orang yang tidak menerima Roh Kudus, maka dia selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan kalau mereka melihat karunia-karunia Roh Kudus, padahal mereka mengajarkan Alkitab, padahal mereka tahu firman Tuhan, tetapi karena mereka tidak menerima Roh Kudus, maka selalu bertentangan. Asal ada manifestasi Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, mereka tidak mau menerima, saudara. Bahkan orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa, dengan urapan, mereka mau bunuh. Betapa pentingnya penuh dengan Roh Kudus. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, sejak Perjanjian Lama, saudaraku, ayat 44 tadi yang sudah kita baca di sini, saudaraku, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Jadi sebenarnya Allah itu selalu memiliki satu pola ilahi yang harus diikuti oleh umatnya, saudaraku. Ya, Allah mempunyai satu pola bagi Musa yang berlaku sebagai patokan sepanjang Perjanjian Lama. Contohnya, saudaraku yang kasih, ya, bagaimana Musa yang memberi petunjuk satu cara Paskah ketika mereka ada di Mesir yang harus diikuti. Mereka ambil seekor domba, dikatakan mereka potonglah itu pada waktu senja, dan darahnya itu ditaruh di jenang pintu mereka. Sebab dan Paskah itu, saudaraku, diajarkan sedemikian, dikurung 3 hari lamanya. Setelah itu disembelih pada waktu senja, darahnya ditaruhkan di jenang pintu Israel. Buru-burulah kamu memakannya. Ada pola, ada cara-cara yang diberikan oleh Allah, petunjuk-petunjuk yang harus diikuti oleh orang Israel. Demikian juga Tuhan memberikan pola petunjuk, yaitu hukum Taurat, 10 hukum Taurat yang harus diikuti oleh orang Israel dari angkatan berikutnya pada saat itu, saudaraku yang kasih. Tuhan itu selalu memberikan petunjuk, saudaraku. Demikian juga Musa ketika dikatakan untuk membangun kemah suci. Bagaimana kemah suci itu dibuat, ukuran-ukurannya demikian, saudaraku yang kasih. Sudah jelas semuanya itu harus mengikuti itu. Contoh diberikan, pola diberikan dalam Perjanjian Lama itu. Dalam Perjanjian Baru juga Tuhan memberikan pola untuk membangun gereja. Polanya seperti apa? Polanya itu seperti Kisah pasal 2, jemaat mula-mula. Dan Roh Kudus itu menuntun, mengajari. Dalam Perjanjian Lama ada pola, ada cara yang harus diikuti, saudara, yang akan diikuti oleh semua orang Israel. Dalam Perjanjian Baru juga demikian. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan firman itu dalam 2 Timotius 3 ayat 16, setiap tulisan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan, untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Jadi Roh Allah, setiap tulisan yang diilhamkan oleh Roh Allah, ada Roh Allah. Kalau dalam Perjanjian Lama ada tuntunan-tuntunan, saudaraku, seperti yang saya katakan tadi. Dalam Perjanjian Baru ada tuntunan Roh Kudus dan ada juga firman. Tuntunan Roh Kudus itu tidak bertentangan dengan firman. Dan salah satu fungsi Roh Kudus itu untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Roh Allah menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan kalau orang tidak mau dituntun oleh Roh Allah, hikmat yang dimilikinya adalah hikmat yang sangat terbatas, yang hanya saudara pengen kasih sebatas pemikiran, ilmu manusia. Tapi hikmat yang datangnya dari atas, oh itu tak terbatas. Hikmat yang datangnya dari Allah Roh Kudus itu. Mereka menolak itu. Contoh-contoh itu, pola itu
mereka tolak saudaraku. Sampai kepada pekerjaan Roh Kudus mereka tolak. Padahal begitu luar biasa. Mereka telah melihat mujizat yang telah dilakukan oleh Petrus. Mereka telah melihat kuasa yang mereka lihat sendiri bagaimana mujizat-mujizat terjadi. Tapi mereka menolak. Dan bagaimana Stefanus ini dengan tenang menyampaikan firman Tuhan itu. Berapa lama itu saudaraku? Berapa panjangnya itu khotbah Stefanus ini? 60 pasal saudaraku. Tapi mereka tidak tergugah. Mereka tak terjamah. Kalau orang mengeraskan hati dan tidak mau membuka hati kepada Tuhan, ingat seperti firman Tuhan kemarin. Tuhan menyerahkan mereka kepada kesesatan. Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran mereka yang sia-sia. Sehingga apa yang terjadi? Tidak heran. Muncullah LGBT. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Mereka menjadi buta dan picik. Mereka menjadi bodoh. Pikiran mereka menjadi tumpul. Puji Tuhan, hari ini mari kita membuka hati kita kepada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu akan menuntut kita kepada kehendak Allah. Dan Roh Kudus itu akan melembutkan hati kita. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 36, saudaraku, ayat 26. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Rohku akan tinggal di dalam batinmu. Aku akan memberikan kepada kamu roh yang taat. Ketika kita membuka hati kepada Roh Kudus, maka roh yang taat itu menjadi milik kita. Hati yang lembut itu menjadi milik kita. Hati yang terbuka itu menjadi milik kita. Dan kita akan disadarkan oleh Roh Kudus. Nah saudaraku yang kekasih. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Mereka menolak. Ya, mereka menolak saudaraku. Ayat 51 dikatakan selalu menentang Roh Kudus. Padahal sudah diberikan contoh. Sudah diberikan arahan. Sudah diberikan firman. Roh Allah bekerja. Ayat 51 dikatakan selalu menentang Roh Kudus. Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya itu? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Mereka selalu ingin kembali ke Mesir. Saudaraku, mereka tidak mau mendengar apa arahan-arahan Musa. Mereka selalu berkata, kembali aja ke Mesir, kembali kepada manusia lama. Saudaraku, dalam sejarah Israel ini merupakan suatu kisah bangsa yang berkali-kali menolak untuk mentaati Allah. Mereka berkali-kali menolak untuk mentaati Allah, saudaraku yang kekasih, dan menolak firman Tuhan. Nah, mereka lebih takluk kepada keinginan mereka sendiri. Mereka lebih takluk kepada manusia daripada kepada Allah. Saudaraku, Roh Kudus yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa, saudaraku yang kekasih, yang akan menuntun kita, bukalah hati kita kepada Tuhan. Kemudian saudaraku, demikian jelas, demikian tegas, Stefanus menerangkan itu semua. Apa yang terjadi, 54 dikatakan, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuklah hati mereka. Mereka menyambut dengan gertakan gigi, geram, marah, emosi. Padahal firman Tuhan, adakah yang salah yang diberitakan oleh Stefanus itu? Adakah yang menyimpang yang diceritakan oleh Stefanus itu? Sesungguhnya tidak ada. Semuanya, saudaraku yang kekasih, menerangkan bagaimana Daud hendak membangun bait Allah. Saudaraku, ya, kerinduan hati Daud. Ayat 45 dikatakan, kemah itu diterima oleh nenek moyang kita dan dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. 47. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi tempat perhentianku? Bukan tanganku sendiri yang membuat semuanya itu. Tapi kita tahu Allah sungguh sangat berkenan kepada Daud.
Karena apa? Daud memikirkan, saudaraku, dia katakan, bagaimana mungkin aku tinggal di dalam istanaku yang begitu indah ini, sedangkan bait Allah tinggal di tenda-tenda. Daud ingin untuk mendirikan bait Allah, tapi Salomo lah yang mendirikan bait Allah. Semua tahu, semua orang tahu bait Allah yang didirikan oleh Salomo itu, saudara. Semua orang tahu, begitu megahnya, begitu luar biasanya. Tidak ada orang yang tidak tahu mengenai kerajaan Salomo, mengenai bait Allah yang didirikan oleh Salomo itu. Tapi memang bagi orang yang ingin mengeraskan hati, tetap mengeraskan hati. Mereka menyambut dengan gertakan gigi, mereka menyerbu Stefanus, saudaraku, dan mereka melemparinya dengan batu. Dikatakan di sini, saudaraku, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Siapakah Saulus itu? Dia adalah Paulus. Jadi Paulus ada di situ. Dengan kata lain, Paulus setuju dengan Stefanus dihukum mati pada waktu itu, dirajam, dilempari dengan batu. Ketika itu Paulus belum bertobat, saudaraku yang kekasih. Ya setuju. Nah saudaraku, tapi bagaimana respon Allah? Demikianlah Allah mendukung, Yesus mendukung daripada Stefanus ini, saudaraku. Kalau kita lihat dalam Alkitab, saudaraku, pada hakikatnya Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya kan saudaraku, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kita lihat di sini ayat 55 itu, Yesus berdiri. Kenapa Yesus berdiri? Yesus menyambut hambanya yang mati syahid, yang membela kebenaran, yang menegakkan kebenaran. Yesus sambut. Stefanus adalah orang yang pertama yang mati martir. Darah martir itu menjadi benih gereja, saudara. Menjadi benih gereja. Orang berpikir, setan berpikir, saudaraku, dengan dipakukan tangan Tuhan Yesus itu yang membagi-bagikan 5 roti, 2 ikan, makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Yang menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang melepaskan orang-orang terikat. Setan memakukan tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih itu di kayu salib, memakukan kaki Tuhan Yesus yang berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dengan belas kasihan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Setan berkata, dipakukan tangan ini, dipakukan kaki Tuhan Yesus ini, sehingga dia tidak bisa lagi berjalan, tidak lagi melakukan mujizat-mujizat. Setan tidak tahu, saudara yang kasih, dengan Yesus disalibkan, dengan Yesus mati di kayu salib, dengan Yesus berbilur-bilur, maka bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya dan saudara yang sakit. Terimalah kuasa bilur Yesus itu. Terimalah mujizat Tuhan Yesus itu. Pikiran manusia begitu dangkal, hikmat manusia begitu dangkal, tapi hikmat Allah melampaui semuanya itu. Setan berpikir dengan disalibkannya Yesus, selesailah sudah pekerjaan Tuhan, tamatlah sudah. Episode Tuhan itu selesai sudah. Tapi ternyata tidak. Oh malah saudaraku, dengan naiknya Yesus ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Maka setiap orang, baik laki-laki perempuan, teruna-teruna, orang-orang tua, mendapat penglihatan, mendapat mimpi, mendapat urapan, mendapat kuasa, mendapat hikmat, sehingga di mana-mana kuasa Allah bekerja. Seperti pujian berkata, di seluruh dunia
Roh Allah bekerja di seluruh dunia, seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Dengan naiknya Yesus ke sorga, roh Allah dicurahkan. Yesus tidak naik ke sorga sebelum dia mati. Turun ke dunia orang mati, mengalahkan maut, dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia naik ke sorga. Setelah dia naik ke sorga, dia curahkan Roh Kudusnya ke seluruh bumi. Bagi kita semua yang percaya kepadanya. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang meneruskan misinya Allah itu. Misi Yesus itu untuk menyampaikan kerajaan Allah sudah sangat dekat. Oh, tadi malam kami belajar mengenai misiologi, saudara. Pendeta Dr. Daniel Panji mengajarkan saudaraku hari-hari ini dengan jelas, dengan tegas disampaikan. Tidak lama lagi. Oh, sungguh sangat dapat dihitung, saudaraku. Ini waktu-waktu yang istimewa kita boleh menyampaikan Injil Tuhan, firman Tuhan. Kesempatan yang begitu luar biasa ada Tuhan berikan hari-hari yang terakhir bagi kita untuk boleh menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau dahulu saudaraku Stefanus begitu gagah perkasa, tidak ada sedikit pun kegentaran, saudaraku. Dia menyampaikan firman Allah begitu jelasnya, begitu tegasnya dalam perjanjian baru. Mari kita dalam kesempatan yang singkat ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan ada Roh Kudus yang memampukan kita, saudaraku, biar tidak hanya sekedar pengetahuan firman ini, tapi biarlah kita sampaikan firman ini kepada yang lain. Ada bukti, ada manfaat, saudaraku yang kasih, bukan hanya untuk kita saja, tapi ada orang-orang, saudaraku yang kasih, yang mendengarkan berita firman Tuhan ini, yang mereka membuka hati, mereka berubah, yang selama ini mengeraskan hati, mungkin seperti anggota mahkamah agama ini, tetapi membuka hati dengan kesaksian kita, dengan kita mendengarkan firman Tuhan ini, hati yang lembut menjadi milik kita. Kita menerima kuasa Tuhan, saudaraku yang kekasih. Jadi, saudaraku yang kekasih, Yesus berdiri menyambut Stefanus, saudaraku yang kekasih. Saudara, ada Yesus pembela kita, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan berdiri membela kita, saudaraku yang kasih. Kemudian 58 mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan saksi-saksi, meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Sambil berlutut dan berseru dengan suara yang nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu meninggallah dia. Sama seperti Tuhan Yesus. Kalau orang yang meninggal itu meninggal dengan makin lemah, putuslah napasnya. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus bersuara nyaring, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Yesus berteriak, berseru, menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Stefanus di sini, sementara hujan batu datang, dilempari, dia diseret, dia dilempari dengan batu, hujan batu terjadi. Saudaraku yang kasih, maka Stefanus, saudaraku yang kasih, berlutut, berdoa. Apa doanya? Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah satu-satunya doa yang sama, serupa dengan doa Yesus di kayu salib. Ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka dia berlutut, ia berseru dengan suara yang nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tidak ada sedikit pun kegentaran, tidak ada sedikit pun kekecewaan. "Aku sudah melayani firman Tuhan yang kusampaikan kepada kamu, tapi inilah upah yang kudapat daripadamu."
Ya udah, kalau kamu tidak mau mendengarkan, neraka bagianmu. Tidak. Tidak dikatakan seperti itu. Tapi dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Benar saudaraku yang kasih. Seandainya mereka tahu. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka berseru kepada nama Tuhan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka memberitakan kalau mereka tidak diutus? Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengajaran itu, sehingga engkau kutolak menjadi imamku, dan anak-anakku juga kutolak. Hosea 4 ayat 6. Betapa pentingnya pengajaran, supaya mereka tahu. Dan firman Tuhan berkata, semua orang harus tahu siapa Yesus itu. Semua orang harus tahu siapakah yang memberitahukan, saya dan saudara. Akhir-akhir ini saudaraku, puji Tuhan buat media sosial ini. Makanya saya katakan, bagikan lagi, bagikan lagi, bagikan lagi. Langsung bagikan saudaraku. Bagikan kepada teman-teman kita. Kirim kepada teman-teman saudara, supaya mereka mendengarkan berita Injil. Apalagi sekarang ini kita sungguh ada dalam pembatasan. Tapi media sosial ini tidak ada yang membatasi kita. Selagi masih media sosial ini bisa kita pergunakan, pergunakanlah saudara. Pergunakan apa yang bisa saudara lakukan. Saya sangat kaku saudara. Saya sangat kaku orangnya. Tubuh saya seperti kayu kering, seperti besi. Tapi saudaraku, saya belajar bagaimana caranya TikTok itu. Karena orang melihat yang singkat-singkat itu begitu tertarik sekarang. Janganlah mampu rumah sakit menampung saudara penyakit. Maka apa yang terjadi saudara? Orang mendapat iman. Hanya itu saja. Hanya berapa detik TikTokmu itu saudaraku. Hanya berapa detik. Tapi orang sungguh diberkati oleh Tuhan. Orang mendapat iman. Ku tak akan menyerah pada apapun jua, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Udah, berhenti. Kayak gitunya TikTok itu kan. Tapi ada iman gak? Itu menghasilkan iman gak? Sangat. Kenapa kita tidak pakai? Pakailah. Pakai saudaraku. Saya sudah katakan, badan saya seperti besi, seperti kayu kering. Jari-jari saya besar-besar. Tangan petani. Gak bisa saya. Tapi saudaraku yang kasih, ya udah, lakukan saja kalau itu untuk memberkati. Kenapa tidak? Ada saatnya nanti, Pak Daniel Panji berkata kemarin, ada saatnya nanti yang memberitakan nama Yesus di stop semuanya. Wow, dalam hati saya saudara, selagi masih bisa, ini handphone, media sosial ini dipergunakan. Pergunakan, semua data kita sudah. Buat apapun data sudah katanya. Siapa yang menceritakan nama Yesus nanti, di stop semuanya. Wow, Tuhan Yesus, saya terkaku mendengarkan tadi malam saudara. Jadi mari, jangan pakai kepada hal-hal yang tak berguna. Pakailah kepada hal-hal yang berguna, yang membangun, yang memberkati. Supaya mereka tahu. Bukankah dikatakan semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Bagaimana mereka tahu? Kalau kita pergi ke sana, gak memungkinkan sekarang. Tapi dengan media sosial, memungkinkan di pelosok-pelosok. Lebih pintar orang-orang pelosok sekarang, sudah kurang desa-desa pedalaman dibanding dengan saya, saudaraku, dengan media sosial ini. Kenapa? Terlambat saya. Lama saya kotak-katik. Saudaraku, ya udahlah dari dulu. Yang penting saya bisa telepon, bisa SMS zaman dulu. Ya udah. Saya banyak pekerjaan pelayanan, sambil saya masak, sambil saya kerjakan ini, saya buka handphone saya kalau ada telepon jemaat, ya buka speakernya. Buka speaker sambil saya kerja ini. Iya. Oke, terus bagaimana? Iya, terus bagaimana? Yang penting ada saya SMS, bisa video, bisa rekam suara, bisa mendengarkan seperti itu. Udah selesai. Terbawa-bawa seperti itu. Sehingga saya gaptek, saudaraku. Tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang ini, walaupun sedikit, Tuhan tidak pernah minta apa yang tidak ada pada kita. Tuhan selalu minta apa yang ada padamu.
Apa yang ada padamu tongkat. Apa yang ada padamu janda di sarpat itu hanya sedikit minyak dalam buli-buli, sedikit segenggam tepung, itu aja. Tapi itu cukup. Apa yang ada pada kita pada saat ini, mau gaptek, mau apapun itu cukup. Bagi Tuhan, pakailah itu, saudara, untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita. Ini firman Tuhan yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari-hari ini Engkau berikan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan kami pakai, kami pergunakan menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang-orang lain yang sungguh sangat membutuhkannya. Di dalamnya kami diberkati, diteguhkan, dipagari ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan bisa mendapat pengertian untuk kami bagikan kepada orang lain. Ada begitu banyak orang yang di bawah tekanan. Ada begitu banyak orang yang dalam ketakutan, dalam sakit penyakit pada saat ini, dalam kekhawatiran ya Tuhan. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Dalam Tuhan ada jalan keluar. Dan kami tahu itu pada saat ini. Pakailah kami, urapilah kami ya Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh-Mu. Tuntun kami Tuhan oleh Roh Kudus, untuk kami boleh menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Terima kasih Roh Allah akan mengajari kami, menuntun kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara semuanya? Sehat saudara semuanya? Sukacita saudara? Adakah saudara tetap teguh pagi hari ini saudaraku? Ada yang sakit saudaraku? Ya. Adakah di antara saudara yang perlu kita doakan bersama-sama pada saat ini? Saya tidak bisa membaca tadi saudaraku yang kekasih. Ya, tetapi kalau memang ada yang mau kita doakan di antara saudara, ayo sama-sama kita berdoa saudaraku yang kekasih, sama-sama kita berdoa. Dan kemudian saudaraku, sekarang kita lihat bagaimana kondisi keadaan yang ada, rumah-rumah sakit yang demikian penuh. Maka saya melihat saudaraku, di luar rumah sakit, seperti kemarin di Bekasi, di puskesmas, rumah sakit tidak bisa menampung yang sakit saudaraku, sehingga mereka di luar, di pekarangan, ada di mobil demikian diimpus, ada di pekarangan begitu saudaraku. Oleh sebab itu, bagi kita semuanya, tetap jaga diri kita, jangan takut. Sebab kalau kita cemas, saudaraku yang kekasih, maka Tuhan akan, bukan Tuhan, saudaraku, maka imun kita akan turun, saudaraku, sehingga begitu gampang penyakit itu datang. Jadi jangan biarkan, saudaraku yang kekasih, ketakutan, jangan biarkan kecemasan, saudaraku yang kekasih, untuk menghantui kita, ya. Saudaraku yang kekasih, tetaplah teguh, bernyanyi, suka memuji Tuhan. Ketika kita bernyanyi, maka penyakit-penyakit itu pun, atau setan itu pun akan lari. Bukan lebih kuat setan, bukan lebih kuat penyakit. Sudah dikalahkan Tuhan Yesus semuanya, ya. Ada di sini Tiara juga sakit. Ya, biar kita doakan saudara yang kekasih, Tuhan tambahkan kesehatan kepadanya. Jadi kita doakan Tiara, saudara Tiara Manulang, ya. Tiara Manulang kita doakan supaya dia sehat, supaya dia sembuh. Saudara yang kekasih, ya. Kemudian kita berdoa untuk Ibu Rumondang Sianturi yang saat ini terkena COVID di Siloam, saudara yang kekasih, ya. Kita doakan diberkati oleh Tuhan. Jadi Tiara, kemudian Rumondang Sianturi yang ada di rumah sakit Siloam pada saat ini. Ini yang perlu kita doakan. Ada lagi saudara yang kekasih, sebelum kita masuk dalam doa ini, sebentar lagi, 5 menit lagi kita berdoa. Waktu kita, saudara. Ada lagi? Udah? Saudara, ini saja kita doakan. Saudara semua sehat ya, saudaraku. Semua yang berdoa, yang ikut doa pada saat ini sehat. Dan kalau kita sehat semua saudaraku, puji Tuhan. Mungkin ada teman, ada kenalan kita, saudaraku yang kekasih, yang sakit, doakan mereka. Doakan lingkungan kita, doakan rumah-rumah sakit. Doakan saudaraku, saya melihat, saudaraku yang kasih, perawat-perawat dokter itu, kita saudaraku yang kekasih di gereja, kita melakukan baptisan air.
dalam baptisan air itu kami pakai APD seperti yang dipakai oleh dokter perawat itu. Seperti itulah kami pakai. Hanya menunggu yang baptisan datang. Sejam, 1,5 jam kami pakai. Saya sudah lemas, saudaraku. Panas, keringat. Waduh, akhirnya buka lagi, sudah aku buka lagi kancing sletingnya. Itu hanya berapa jam kami pakai? Hanya 3 jam. Bagaimana mereka yang seharian, saudara, membuat saya untuk berdoa kepada mereka, berbelas kasihan kepada para suster, perawat, dokter-dokter itu, saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya para dokter, suster itu, saudaraku, perawat-perawat itu semua diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Siapa yang membela kita, membela mereka, saudaraku, kalau bukan kita? Orang-orang yang sakit inginnya cepat-cepat dikerjakan, saudara. Tapi bagaimana yang mengerjakan itu? Masker mereka, wah demikian. Kita doakan, saudaraku, ya, kita doakan Tuhan. Tolong kita semuanya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang berdoa kepadamu, membela saudara-saudara kami ya Tuhan yang sedang membutuhkan kesehatan, kesembuhan pada saat ini. Kami berdoa untuk adik kami Tiara Manulang ya Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang berdaulat, Tuhan Allah yang berkuasa atasnya Tuhan. Sembuhkan seluruh tubuhnya pada saat ini. Hilanglah semua demam, segala sakit yang ada dalam tubuhnya. Mengalirlah kuasa Tuhan, kuasa bilur Yesus menyembuhkan Tiara dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan mengalir atas Tiara ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Rumondang Sirait ya Tuhan yang ada di rumah sakit Siloam pada saat ini. Kami berdoa mengalirlah kuasa Tuhan. Kami berdoa mengalirlah mujizat Tuhan. Bilur Yesus menyembuhkan pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati paru-parunya, pernapasannya, tenggorokannya pada saat ini Tuhan. Ulurkan tanganmu ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan, mengalirlah mujizat Tuhan atas tubuh Ibu Rumondang ya Tuhan. Dalam nama sehat, dia akan melalui ini semuanya. Dia akan menang melawan COVID ini dalam nama Yesus. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan Ibu Rumondang ya Tuhan. Terpujilah namamu. Bebas dia ya Tuhan. Dia akan meninggalkan rumah sakit itu. Sembuh total. Mujizat Tuhan terjadi atas Ibu Rumondang. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi pada saat ini. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk para suster, perawat, dokter ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Bagian-bagian kesehatan ini Tuhan Engkau berkati. Mereka semua yang bekerja di rumah sakit. Mulai daripada satpam security Tuhan, yang menyambut Tuhan ambulans-ambulans atau orang-orang yang sakit yang datang ke rumah sakit. Mulai daripada mereka semua yang melayani di UGD, yang melayani juga Tuhan sebagai OB, pelayan-pelayan rumah sakit. Tuhan Engkau berkati mereka ya Tuhan. Kasih Tuhan ada pada mereka, kekuatan daripada Roh Kudus ada pada mereka. Lindungilah mereka semua supaya mereka bisa menangani orang-orang sakit yang datang ke rumah sakit Tuhan. Kasih Tuhan, kekuatan daripada Tuhan mengalir atas mereka ya Tuhan. Dan berkati persediaan obat Tuhan semuanya Tuhan yang ada di seluruh rumah-rumah sakit yang ada di Indonesia, khususnya di Jabodetabek pada saat ini Tuhan. Tidak ada Tuhan yang tidak terpenuhi. Semuanya obat-obatan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sakit, cukupkan Tuhan penyediaan obat-obatan Tuhan Engkau berkati. Dalam nama Yesus, vaksinasi juga yang terus dilaksanakan Tuhan Engkau berkati Tuhan. Semuanya para tenaga medis berikan kekuatan kepada mereka, berikan urapan bagi mereka, kesanggupan, kemampuan menjadi milik mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus kita doakan bangsa negara kita ini, setiap daerah-daerah, setiap saudara kasih kota-kota, kepulauan, bahkan dari pusat sampai daerah, desa-desa, semua dilawat oleh kuasa Tuhan. Mari kita berdoa saudara, kami berdoa ya Tuhan. Berkatilah semua bangsa negara kami ini. Berkatilah Tuhan semua dari kota-kota Tuhan sampai desa-desa seluruhnya. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kuduskan, sucikanlah bangsa kami, negara kami, kota kami Indonesia ini Tuhan, dari segala sesuatu virus-virus yang sedang melanda pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ada kami umat-Mu yang berdoa, yang merendahkan hati ya Tuhan.
Kami minta kuasa Tuhan, kami minta mujizat Tuhan. Berkaryalah pada saat ini atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah memberkati. Tidak ada lagi klaster-klaster yang baru ya Tuhan. Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Dan Engkau berikan Tuhan ketenangan, damai dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Tidak ada yang cemas, yang ketakutan ya Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Mereka penuh dengan hikmat bijaksana bagaimana untuk melindungi diri mereka ya Tuhan. Baik imun mereka, demikian juga iman mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Terima kasih, kami akan melihat pandemi ini akan segera berlalu. Bahkan tidak terjadi lagi peningkatan ya Tuhan. Tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk memberkati, semakin hari semakin turun, semakin hari semakin membaik ya Tuhan. Tidak ada lagi terjadi korban-korban jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami terus berdoa kepadamu Tuhan. Untuk gereja-gereja Tuhan. Hari ini adalah akhir pekan bagi kami. Kami berdoa untuk besok hari ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah memberkati. Ada gereja-gereja Tuhan yang masih beribadah dengan tatap muka. Ada juga gereja-gereja yang online. Tuhan kami berdoa, biarlah hikmat Tuhan ada kepada seluruh pemimpin-pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Tidak ada klaster-klaster baru di gereja ya Tuhan. Tidak ada penyebaran virus ini di gereja Tuhan. Perlindungan kuasa darah Yesus ada pada gereja-gereja. Dan gereja yang online Tuhan Engkau berkati. Semuanya umat Tuhan boleh berdoa merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kemuliaan Tuhan turun atas hamba-hamba Tuhan semuanya Tuhan. Atas pemimpin-pemimpin umat Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami serahkan gereja-gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Tuhan memberkati perekonomian di bangsa kami. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat di bangsa kami ini semua dapat terpenuhi, tercukupi ya Tuhan. Perusahaan-perusahaan Engkau berkatilah Tuhan. Perdagangan Engkau berkati. Bahkan sumber-sumber untuk kebutuhan masyarakat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Baik sektor pertanian, perindustrian, bahkan juga ya Tuhan seluruhnya perdagangan diberkati oleh Tuhan. Para pedagang-pedagang yang masih bekerja Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan masyarakat, berkati mereka. Ada perlindungan khusus dari Tuhan bagi mereka untuk persediaan makanan daripada masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati mereka semua. Kekuatan daripada Allah, perlindungan khusus daripada Tuhan ada pada mereka. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat tercukupi dengan baik, dapat terpelihara dengan baik. Sehat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semuanya hamba-hamba-Mu yang ikut serta berdoa pada saat ini, berkati ya Tuhan. Tetap kuat, tetap diberkati, tetap teguh di dalam Tuhan. Tidak ada yang terpapar virus ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang lemah, mungkin yang demam Tuhan pada saat ini, yang batuk-batuk, atau ada kondisi tubuh yang kurang baik seperti biasanya, kami berdoa, sehatlah seluruh hamba-hamba-Mu, sembuhlah semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa mujizat Tuhan terjadi, aliran kuasa mujizat Tuhan turun dan terjadi, mengalir dalam setiap tubuh kami anak-anak Tuhan yang berdoa pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Tuhan, ditinggikanlah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami kembalikan segala pujian hormat bagi Tuhan. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan, perlindungan, penghiburan, damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus memenuhkan hati kita sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita saudara yang kasih. Selamat beraktivitas. Haleluya.